Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Maulana Ihsan. Saya berasal dari Hukum Ekonomi Syariah, dan pada mata kuliah Quran dan Hadis ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang hadis Nabi dari aspek kualitas dan kuantitasnya. Yang pertama, hadis Nabi menurut aspek kualitas dan kuantitasnya. Dalam mengetahui keautentikan, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu Sahih, Hasan, dan Doif. Dalam mengetahui jumlah rawi, itu dibagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Berdasarkan kualitas, yaitu dibagi menjadi tiga, Doif, Hasan, Sahih. Doif dalam pengertiannya yaitu secara bahasa yaitu lemah, secara istilah yaitu hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan atau sahih. Sebab kedoifannya yaitu su'ul hifzi atau buruk hafalannya. Yang kedua, mastur majhul mubham, yang artinya di antara rijalul hadis yang meriwayatkan tidak dikenal identitasnya. Dan yang terakhir, mudallas, terdapat rijal al-hadis yang menyamarkan sanad. Yang kedua yaitu hasan. Pengertiannya yaitu menurut bahasa adalah baik atau bagus. Dan menurut istilah, hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur serta memiliki lebih dari satu sanad. Yang ketiga yaitu sahih. Pengertiannya yaitu dalam bahasa berarti sehat. Dalam istilah, hadis yang dinukil diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan sanadnya, sambung-sambung, tidak berilat dan tidak shadz. Syarat-syarat hadis sahih yaitu ada tiga, sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, dan perawinya bersifat sempurna dabitnya. Hadis mutawatir yaitu menjadi dua, mutawatir lafzi atau maknawi dan mutawatir maknawi. Hadis mutawatir amali adalah suatu yang dikenal dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat muslim, bahwa Nabi SAW mengajarkan atau menyuruhnya atau selain itu. Dan mutawatir maknawi yaitu mutawatir pada makna, yaitu beberapa riwayat yang berlainan mengandung satu hal atau satu sifat atau satu perbuatan. Singkatnya, beberapa cerita yang tidak sama tetapi berisi satu makna dan tujuan. Dalam segi kuantitas, yaitu ada syarat-syarat. Syarat-syaratnya yaitu diriwayatkan sejumlah perawi berdasarkan tanggapan panca indera, mustahil bersepakat untuk berbohong, adanya keseimbangan antara perawi pada lapisan pertama sampai berikutnya. Dan pengertiannya yaitu kebahasaan beriringan satu dengan lainnya. Dan istilah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang mustahil menurut adat bahwa mereka sepakat berdusta. Selanjutnya yaitu hadis ahad. Hadis ahad pengertiannya yaitu kebebasan suatu berita yang disampaikan oleh orang satu. Istilah jumlah perawi tidak melebihi jumlah perawi hadis mutawatir. Dan persyaratannya itu ada dua. Yang pertama dengan substansi hadis, dan yang kedua dengan para perawi hadis. Yang pertama, persyaratan dengan substansi hadis yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hendaknya sanad bersambung dari Rasulullah. Yang kedua, terhindar dari terjanggalan dan cacat. Yang ketiga, hendaknya tidak bertentangan dengan perilaku sahabat dan tabi'in. Dan yang kedua yaitu persyaratan dengan para perawi hadis. Yang pertama ada adil,
Yang kedua, paham dengan hadis yang hendak disampaikan dan penyampaiannya dengan huruf-huruf. Yang ketiga, melakukan apa yang telah diriwayatkan. Dan hadis ahad yaitu dibagi menjadi 3, hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Hadis gharib yaitu secara istilah menyendiri, jauh dari tempat tinggal. Secara bahasa, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan itu imamnya maupun selainnya. Yang kedua itu hadis aziz. Hadis aziz definisikan sebagai hadis istilah sedikit jarang. Hadis bahasa, secara bahasa, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi atau lebih dalam satu tobakotnya. Yang ketiga yaitu hadis masyhur. Definisinya yaitu menurut istilah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi maupun lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai pada tingkat mutawatir. Dan sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.